Selamat pagi Pak Ivan Fahmi ya. Nah, ini ntar lagi kan mau pengiriman lagi ya Pak ya. Pengiriman. Nah sebelum itu saya mau kasih pembekalan biar pembekalan yang sudah disusun rapi dengan manajemen ya Pak ya. Nah itu dengan isinya itu tujuannya demi keselamatan driver Pak. Nah di sini ada yang namanya super driver skill Pak ya. Nah super driver skill dengan isinya itu keselamatannya, SOP standar berkendara. Nah, lanjut di gambar kedua Pak, daily inspection coal diesel. Nah, unit kita ini berbahan bakar solar Pak. Jadi nanti kalau waktu pengisian itu wajib menggunakan solar, tidak boleh Dexlet maupun Pertamax ataupun apa itu Pertalite ya. Nah, cuman kalau di aplikasi harus pilihannya solar dan fisiknya ya harus solar misinya ya. Jadi mohon diingat. Tapi kemudian hari karena urgent itu bisa isi Dexlet, tapi itu tergantung ACC dulu dari operasionalnya Pak ya. Jadi tidak bisa langsung kita kasih keputusan. Terus lanjut di gambar keempat Pak, defensive driving. Nah, ini berpedoman saya peduli keselamatan. Nah, karena Pak Ivan Fahmi ini masih lajang. Ini peduli keselamatan, ingat Pak ya, ada ibu atau bapak yang menunggu di rumah. Jadi di jalan itu harus selalu menggunakan SOP saat bekerja. Lanjut di gambar ketiga Pak, metode pengecekan kendaraan. Metode pengecekan kendaraan ini saya tanyakan, Pak Ivan Fahmi, metode pengecekan kendaraan itu apa? Dari kata balok, jadi mudah diingat ya, balok. B-nya itu ban dan bodi dan ban. Jadi selalu periksa kerusakan bodi dulu sebelum melakukan berangkat. Itu diperiksa apakah ada pesok atau rusak. Jadi diperiksa, oh kalau sudah ketahuan pesok berarti bukan Pak Fahmi yang mengerusakkan ya Pak. Kita di sini difasilitasi unit sebagaimana mestinya Pak, sebaik mestinya ya. Terus ban serep juga diperiksa. Kalau mau diperiksa takutnya kalau nggak diperiksa nyampe ke sini ban serepnya dicuri orang, soalnya rawan Pak, rawan ban serep itu dicuri orang Pak ya. Terus periksa tebel tipisnya ban. Jadi sampai kalau kondisinya gundul itu diperiksa di sistem aplikasi Flatify ya. Itu apa sudah diajukan apa belum? Soalnya kalau aus gundul takutnya terjadi slip, apalagi sekarang musim hujan. Terus dari kata A, air, periksa air radiator, periksa air wiper, dan periksa kebocoran sambungan. Itu pertama melakukan penghidupan pertama kali ada indikator temperatur panas sih Pak ya. Kalau indikatornya itu menunjukkan tinggi, otomatis harus dilakukan buka kabin dan dilakukan pengisian secara manual Pak ya. Terus listrik, periksa lampu-lampu, periksa sambungan aki, dan periksa air aki. Nah itu periksa kelistrikan. Kalau sebelum melakukan penghidupan itu diperiksa dulu kawalnya itu Pak, klemnya itu ya, yang ada di kepala aki itu diperiksa. Takutnya kalau goyang itu terjadi ngefoam Pak. Ngefoam terlalu lama otomatis aus. Kalau sudah aus nanti tidak bisa dilakukan starter. Terus periksa lampu-lampu. Lampunya itu mulai dari lampu depan maupun belakang dan lighting kanan maupun lighting kiri. Soalnya itu sangat penting saat di jalan Pak ya. Jadi harus diperiksa, apalagi yang atas itu Pak, yang di box lampu box ya. Terus periksa oli, periksa tetesan atau kebocoran yang ada di bawah kendaraan, level oli mesin dan level bagian rem. Nah, jadi olinya itu pasti ada menunjukkan di indikator Pak ya, periksa. Dan untuk penambahan oli ini disepakati di angka 5.000 km Pak. Dan untuk pergantian oli di angka 10.000 km. Jadi mohon diingat ya Pak ya, olinya itu kalau misal ada rembesan juga pasti akan berkurang ya Pak. Nah setelah dibuka
kabinnya dicek secara manual Pak ya. Dan periksa kelengkapan dan kertas. Nah ini wajib nih, ini pertama kali sebelum melakukan berangkat ya Pak ya. Sama periksa dulu handphone sampean ada apa enggak, SIM-nya ada apa enggak, dan masa berlakunya masih ada apa enggak Pak ya. Nah itu yang untuk masa berlaku itu jarang dari driver itu mengecek, banyakkan lupa dan hangus Pak. Tapi terus kalau periksa, kalau sudah nyampe sini periksa STNK maupun SIM R19 ya harus sesuai plat nomor, dan periksa dashboard ya. Nanti kan ada kiriman dashboard ya, toko A B C D E ya harus depannya itu A B C D E ya Pak, ataupun A B C, jadi harus toko depan harus sesuai dengan gemboknya Pak. Itu banyak dan sering terjadi dari driver yang tidak melakukan pengecekan kelengkapan. Nah, nyampe toko dia teriak, tokonya Pak keliru Pak, tokonya ada di depan, gemboknya ada di belakang. Jadi tidak sesuai ya Pak, jadi harus dicek sebelum melakukan berangkat. Tapi kalau sudah gemboknya bener, gembok dan dashboardnya itu sesuai, tapi tokonya keliru, itu anak loading yang keliru Pak. Tapi kalau gemboknya sudah keliru tapi dashboardnya sesuai, nah berarti driver dan anak gembok yang keliru ya Pak. Jadi harus diperiksa. Nah, terus untuk toko Pak, toko ini driver itu harus pertama kali melihat dashboard itu di pikiran harus bisa memetakan toko ini di mana ya. Ini dan sering terjadi dan dilakukan punishment keras itu toko GJMA Jember. Nah, dengan singkatan GJMA itu singkatannya Gajah Mada Jember Pak, dan GMDA itu singkatannya Gajah Mada Banyuwangi. Nah, jadi harus memetakan GJMA ini sebelah mana, Jember apa Banyuwangi. Nah, seperti itu Pak ya. Nah, terus kalau sudah seperti pernah terjadi yaitu karena tidak konsentrasi sehingga tokonya itu salah tempat. Nah, itu dilakukan punishment Pak, harus mengganti solar. Lanjut di gambar keempat Pak, defensive driving. Jadi gambarnya saya peduli keselamatan. Nah, peduli keselamatan itu gambarnya ya defensive driving. Lanjut di gambar ke-5 Pak, defensive driving Pak. Defensive driving itu mempunyai arti perilaku mengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Dengan tujuannya apa defensive driving itu Pak? Jadi tidak menjadi penyebab kecelakaan, yang kedua tidak menjadi pemicu kecelakaan, dan yang ketiga tidak terlibat dalam kecelakaan. Dengan tujuan arti defensive driving Pak, safety-nya driver itu apa Pak? Safety-nya safety sewaktu berkendara itu apa? Sabuk pengaman. Pakai sabuk pengaman. Jadi safety-nya driver itu mulai dari sabuk pengaman. Biasa menggunakan sabuk pengaman. Pak. Pak Cek. Hah? Gusakno kucing. Endi? Jadi gini Pak ya, safety-nya driver itu menggunakan sabuk pengaman ya. Jadi harus sampean gunakan sabuk pengaman, terus mengecek metode kendaraan tadi, metode balok itu juga safety-nya driver Pak. Fokus pandangan ke depan itu juga safety-nya driver ya. Dengan tujuannya apa? Tidak menjadi penyebab kecelakaan. Yang semuanya karena tidak itu berarti tidak boleh kecelakaan Pak ya.